Hi guys, I hope that you are well. Okay, so today we are going to talk about parts of speech, but first we are going to talk about verbs. So in our module, it is on page 26, but now I am going to present this to you using PowerPoint, but the content of the PowerPoint with the module is just the same. It's only like basically I just copied and paste to the PowerPoint, okay? And now let's talk about parts of speech. So what is parts of speech? So parts of speech is bagian dari ujaran. Jadi sebetulnya basically kesalahan dalam TOEFL itu yang terbanyak itu adalah di parts of speech. Jadi dalam hal-hal yang sangat basic sekali dalam English grammar. Nah, ada apa aja sih dalam parts of speech tersebut? Yaitu ada verb, ada kata kerja. Jadi nanti kalau saya mengatakan subject and verb gitu. Nah, itu sebetulnya adalah subject and predicate. Cuman di sini kita bahas khusus untuk verb ya, kata kerja doang. Kemudian ada adjective, kata sifat, ada noun, kata benda, ada adverb, kata keterangan, kemudian ada pronoun, ada kata ganti, ada preposition, kata depan, ada artikel. Artikel itu kayak ada definite, ada indefinite. We are going to talk about this later in other video. And then ada conjunction dan interjection. Conjunction itu ya kata sambung, sedangkan interjection itu kayak jeda antara kalimat satu dengan kalimat yang lain atau kayak wow atau nah itu juga termasuk adalah interjection. Okay, so now let's start our discussion with verbs. So in English there are 5 forms of verbs. Ada base form atau verb 1, verb 1 gitu ya. Jadi saya untuk seterusnya akan menyebut dengan verb 1 atau kata kerja bentuk 1. Kemudian ada infinitive plus 2, itu adalah 2 plus verb 1. Jadi verb 1 tapi ada tambahan to-nya di depan. Kemudian ada gerund. Gerund itu adalah verb ing, ada past form, ada verb kedua. Kemudian ada past participle, itu adalah verb yang ketiga. Nah, gerund di sini juga bisa disebut dengan present participle ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mendengar kata present participle jangan bingung atau verb ing ya. And now let's move on. Jadi ciri khas dari verb ini adalah biasanya dia muncul setelah subject. Misalnya I water the flower with the water in the water boom park. Jadi I water, I setelah subject ya. Pasti water yang pertama ini adalah verb. Sedangkan the flower with the water ada water berikutnya. Didahului dengan kata the, itu menunjukkan adalah noun. In the water boom park berarti dia adalah adjective. Oke. Okay? Kemudian bisa dipisah oleh adverb plus adjective. Nah, bisa juga dia tidak langsung setelah subjek tapi dipisahin tuh sama adverb of place. Contohnya di sini, for example, the students in room 821. Berarti kan the students subject, verbnya tuh study. Dia dipisahin sama adverb of place in room 821. The students in Undip. Nah, the students dipisahin nama in Undip. Kemudian ada verb di sini dalam bentuk model ya, can create. Dian kissed by 3 girls. Nah, di sini posisinya setelah adjektif. Tapi adjektifnya di sini bukan adjektif yang kayak beautiful, pretty, large, big, small, enggak ya. Tapi adjektif di sini yang dibentuk dari verb 3 and verb ing. We will talk about it later. Nah, Dian kissed by 3 girls feels happy. Jadi di sini subjeknya adalah Dian, verbnya adalah feels. Kemudian Dian wearing pink dress looks beautiful. Jadi subjeknya Dian, verbnya adalah looks. Sedangkan wearing pink dress itu adalah adjektif kata sifat menunjukkan atau menerangkan si Dian. Dian yang mana sih yang kelihatan cantik? Itu loh yang memakai pink dress. Kemudian verb sendiri dalam bahasa Inggris juga ada 2 jenis ya. Ada regular verb, disebut dengan regular because the change between verb 1 and then verb 2 and then verb 3 itu dia teratur gitu. Jadi regular tinggal menambahkan ed aja. Study, studied, studied, want, wanted, wanted, kiss, kissed, kissed. Sedangkan irregular ya dia tidak ditambahin ed, kita harus menghafalkan ya, nggak banyak kok. Jadi kadang-kadang ada sedikit apa namanya tuh kayak keseragaman ya, do did done akhirnya one. Jadi belakang yang go itu kan do dengan go meskipun bacanya beda ya antara do kemudian yang atas bacanya go, belakangnya ini hampir sama
sama-sama gone, sama-sama one, ini juga one. Swim, swam, swam, sing, sang, sang, drink, dreng, drang. Even though ada juga yang enggak. Misalnya think bukan think, fang, fang, tapi think, thought, thought. Bring, brought, brought. Ini juga put. Yang sini cut, 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 bukan pat, or kut, no. And then ini juga modelnya mirip ya. Jadi ada kata take, took, taken, drive, drove, driven, ride, rode, ridden, ride, rode, written. Tapi make di sini tidak make mau ke maken ya, tapi make, made. Ya, that is like the inconsistency. When it inconsistency. Kemudian yang pertama kita bahas adalah verb one atau kata kerja bentuk satu. Kapan kita pakai? The first is kita gunakan untuk di simple present. Jadi simple present itu biasanya subject plus verb one gitu ya. Kalau dia singular subject kita bisa menambahkan s or es. Kapan kita pakai simple present? To state routines, rutinitas, habit, kebiasaan, atau current fact, fakta yang ada saat ini. Kemudian pas live conversation, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman, mostly kita menggunakan simple present. Misalnya lagi ngobrol di kantin sama temen gitu. Lagi ini sebenarnya ngobrol itu kita biasanya adalah simple present. I go to campus, I have a shower twice a day. She has a shower twice a day. The student studies, karena the student cuma satu, maka studiesnya pakai S ya. Ingat ya, kalau singular tambahin S. The students study. Nah, di sini subjeknya udah plural, maka studinya udah nggak pakai S lagi. Galang smiles at me. Novel and Galang karena dua orang cry-nya without S. Oke, itu adalah verb one. And berikutnya, kapan kita pakai verb one? Dia muncul setelah model. Jadi, kalau ada model, model itu ada can, will, may, must, shall, could, would, might, ought to, had to, dan should. Jadi sebetulnya must itu bentuk lampaunya adalah ought to ya, bukan had to. Kalau had to itu dari has to atau have to. Shall menjadi should. Itu bisa diikuti oleh verb one atau be. Oke. Dan kalau misalnya ada yang bertanya, Miss, ini anak itu apa? Anak itu singkatan dari adjective, noun, dan adverb. Kapan kita pakai model? Ya, to state future, tense di masa yang akan datang, possibility, kemungkinan, obligation, kewajiban, keharusan, ability, kemampuan, politeness juga untuk menunjukkan kesopanan dalam bahasa Inggris biasanya juga menggunakan model. Kayak can you help me dengan could you help me, would you mind helping me, itu udah berbeda sekali ya. Kemudian di sini adalah contohnya I couldn't swim but now I can swim. Di sini ada can, ada could. Can itu berarti kemampuan sekarang. Kalau could itu adalah kemampuan di masa lampau. I couldn't swim. Aku dulu nggak bisa berenang, but now I can swim. Sekarang bisa. Nah, ini yang akan datang ya. I will swim next Sunday. I will be successful. I will be a businessman. I will be in Jakarta next week. Ini diikuti oleh adverb of place. I will be swimming diikuti oleh verb ing. I will be kissed diikuti oleh verb three. Jadi intinya, kalau ada model, ikutilah verb one atau be. Kemudian yang berikutnya adalah verb to. Kapan kita pakai verb to? Verb to itu hanya dipakai untuk simple past. Ya, satu-satunya penggunaan verb to adalah dipakai untuk untuk simple past. Simple past itu adalah uh, kegiatan yang udah lampau gitu. Biasanya ada adverb of past time. Jadi misalnya yesterday, last week seperti itu. For example, kamu kemarin ngapain? Oh, I stayed at home yesterday. I stayed home yesterday. Yesterday I just slept all day. You all went camping last weekend. They broke up last month. Jadi information in the past, fact in the past itu adalah untuk ya dipakai oleh verb yang kedua gitu. Jadi misalnya Anda lagi ngobrol nih live conversation, what do you like? Oh, I like mango. What about you? I don't really like mango, but I love durian. Itu kan verb satu semua tuh. Tiba-tiba Anda ngobrol, you know what? Last week, nah ketika Anda sudah menggunakan kata last week, ini ceritanya mau ngegosip gitu ya, Anda sudah harus menggunakan verb to. So, last week I saw your boyfriend, bla bla bla, for example. So, ketika kita sudah menggunakan adverb of past time, kita sudah langsung switch yang tadinya verb one menjadi verb two. Kemudian yang berikutnya adalah verb three. Kapan kita gunakan? Ini banyak banget ya fungsinya verb three ini. Fungsi yang pertama adalah dia itu digunakan untuk perfect tense. Jadi perfect tense itu ada present, ini yang pakai has have ya. Kemudian ada yang past.
Maybe I'm going to prepare a video regarding the tense ya. For example, I have taken a shower this morning. Guys, kita tadi udah bahas yang verb satu ya. I have a shower twice a day. Itu berarti kebiasaan. Aku biasanya mandi 2 kali sehari. Nah, kalau sudah lampau, kamu tadi pagi mandi jam berapa? Oh, I had a shower at 7 this morning, for example. Tapi kalau di sini, oh, I have taken a shower this morning. Perbedaannya apa dengan yang past simple? Kalau past simple itu cuman information in the past. Oh, aku tadi mandi jam 7, emang kenapa? Gak apa-apa, tanya aja. Tapi kalau yang ini itu biasanya ada relevansinya atau ada hubungannya dengan current conversation. Misalnya, kok kayaknya ada yang bau ya gitu misalnya. Oh, aku tadi pagi udah mandi loh, jadi nggak mungkin aku yang bau. Nah, itu kan kegiatannya udah kelar tuh di masa lalu, tapi masih ada hubungannya, relevansinya dengan masa sekarang, maka kita menggunakan present perfect. Oh, it is not me definitely. I have taken a shower this morning. Gitu. Contoh lagi, let's go to the canteen. I'm so hungry. Do you want to join me? No, I think I will skip this because I have had atau I have eaten breakfast. Aku tadi pagi udah makan sih gitu. Jadi makanya udah kelar tadi pagi, tapi ada kaitan dengan sekarang karena sekarang lagi diajakin ke kantin. Jadi aku nggak mau karena aku udah kenyang, aku masih kenyang gitu. Tadi udah sarapan. Oke, jadi tahu ya bedanya kapan kita pakai past tense, kapan kita pakai present perfect. Nah, kalau yang ini itu adalah past perfect. Jadi past perfect itu biasanya tidak didahului dengan has have tapi didahului dengan had. Jadi had baru verb 3. Kapan dipakai? Itu untuk menunjukkan kegiatan dua kegiatan di masa lampau. Jadi ini mungkin bisa saya tambahin ya sebentar. Oke. So, kalau yang Pak present perfect tadi, aku tadi pagi udah mandi loh, jadi nggak mungkin aku yang bau. Nah, itu kan kalau past tense cuma informasi di masa lalu, tapi kalau yang present perfect ada kaitan sama sekarang. Nah, kalau past perfect, ini beda lagi guys. Kayaknya sorry. Ini yang present perfect. Ini contohnya. Kemudian oh, kalau yang past perfect itu adalah dua kegiatan yang berurutan di masa lalu. For example, I had, I had ya, berarti kan sudah lama tuh had. I had taken, I had taken a shower. Aku tadi udah mandi sebelum before I went to campus. Nah, kemudian contoh lagi misalnya, um, we had graduated from senior high school atau yang dari SMK vocational high school before we studied in college for example atau in university. Oke, itu bedanya ya. Jadi kalau present perfect itu dia adalah subjek dulu ditambah has or have, kemudian ditambah verb 3, and then sedangkan kalau yang past perfect itu subjek. Nah, cuman dia tidak menggunakan has atau have, tapi has atau have-nya itu pakai had. Nah, seperti ini. Oke, clear ya? Oke. Kemudian yang berikutnya adalah pasif. Kapan kita pakai pasif? Pasif itu ya kalimat pasif biasanya verb 3 digunakan setelah to be. Jadi for example, Satria is kissed gitu. Jadi kiss di sini pasti verb 3 karena dia didahului oleh is. Satria was kissed. You will be punished. Ini didahului oleh be. To be ya, is, was, be itu adalah to be semua. Itu pasti kalimat pasif dan ini kata kissed di sini pasti dia adalah verb 3. Kemudian verb 3 ini juga bisa untuk menyatakan kata sifat. Jadi kata sifat tuh selain beautiful, kemudian pretty, large, expensive, itu juga bisa dibentuk dari verb 3. Dan dia menunjukkan adjektif yang pasif. Misalnya kalimat aslinya, the man is happy. Pria itu bahagia. Pria yang mana yang bahagia itu loh, the man kissed by 3 girls. Pria yang dicium 3 cewek, for example, is happy. Sorry ya, saya menggunakan kata kissed biar kelihatan bahwa dia adalah yang di gitu. Oke? Soalnya saya mau pakai kata punished agak-agak nggak enak gitu. The tree planted by the boys grows well. Kalimat aslinya the tree grows well. Jadi pohonnya tumbuh dengan baik. Pohon yang mana yang tumbuh dengan baik? Yang planted, yang ditanam oleh anak laki-laki tersebut. The tree planted in front of my house last week died yesterday.
Itu juga contoh ya. Jadi kalimat aslinya the tree died yesterday. Subjeknya the tree, verbnya adalah died. Kata planted in front of my house last week merupakan adjective. Menerangkan pohon yang mana? Pohon yang ditanam di depan rumah. Nah, maybe you are wondering how to differentiate between verb 2 versus verb 3. So, for example, this one, kiss, kissed, kissed. Kapan kita bisa bagaimana cara membedakan? Cara membedakannya gampang sekali. Kalau verb to itu adalah munculnya after subject. Michael kissed three girls, pasti dia kiss di sini adalah verb to. Tapi sedangkan kalau dia adalah verb three, pertama dia didahului oleh has, have atau had, atau dia muncul setelah to be. Jadi kalau ada kalimat Michael was kissed, itu kissed-nya pasti verb three. Michael has kissed, kiss-nya pasti verb three. Kenapa? Dia didahului oleh was atau has. Clear ya? Nah, berikutnya kita menuju ke to verb one. So, to verb one atau infinitive plus to. Jadi infinitive itu artinya to gitu ya. Infinitive with to, infinitive itu artinya adalah verb one, verb satu gitu. Kadang-kadang ada yang bilang infinitive with to itu berarti kata kerja yang ditambahin dengan to gitu. Sedangkan kalau infinitive without to itu berarti adalah yang base form tadi, verb satu doang. Kapan kita pakai infinitive with to? Yang pertama adalah to state purpose atau untuk menyatakan tujuan. Oke, purpose ya, tujuan doing something. Kalau destination adalah tujuan untuk going somewhere. Kalau aim atau goal itu adalah sasaran. Jadi sama-sama artinya tujuan, tapi ya ada perbedaan makna di situ. I go to Undip. Jadi Undip adalah our destination to study. Ngapain di Undip? Nah, purpose-nya adalah to study. Buat apa kuliah? For my bachelor degree. Jadi my bachelor degree adalah aim-nya. I go to Undip for studying. Anda boleh menggunakan kata for studying juga ya. Jadi kalau tidak menggunakan to boleh pakai for tapi pakai ing. I go home to meet my parents. I eat to make my body healthy. I study oceanography. I study psychology. I study mathematics to get Nobel Award. That is just example. Fungsi yang kedua, munculnya setelah adjective. I am too tired to love you. You are too sweet to forget. Kamu terlalu manis untuk dilupakan. Tapi nggak kuat, nggak bisa ngelupain. Nice to meet you. Nah, muncul setelah adjective. I'm happy to meet you. Nah, perbedaannya di sini ya. Jadi kalau we are too busy to do English homework, di sini adalah kami terlalu sibuk untuk mengerjakan PR. Jadi saking sibuknya nggak bisa ngerjain PR. Tapi kalau yang di sini, we are busy doing English homework, berarti kita sedang sibuk mengerjakan PR. Jadi beda ya. So, different use. Kemudian digunakan setelah verb tertentu. Jadi ada want, for example, aku pengen ngobrol, I want to talk. I want to tell you that I love you. Please remind me to. Nah, I decided to. I need to. Aku perlu makan. I need to eat. Aku berniat untuk menelponmu. I intend to call you. Aku memutuskan untuk. Nah, I decide to. Oke. Okay? Jadi selalu itu kata-kata tersebut selalu dipakai to. Kemudian ada gerund. Gerund di sini juga bisa disebut dengan present participle. Jadi tadi as I have mentioned the first part bahwa kalau verb 3 itu disebut dengan past participle. Terus ini ya, past participle. Sedangkan kalau gerund itu adalah present participle. Jadi over here. So I can say bahwa gerund itu adalah past participle. Nah, kapan kita pakai gerund yang pertama adalah to state continuous tense. Kata tenses yang continuous, yang sedang berlangsung. Progressive activities, kegiatan yang sedang dilakukan atau sedang berlangsung. Kalau sekarang, for example, I am speaking, you are listening. We are studying. We are playing. We are having a party. They are swimming, sedang. Kalau misalnya, kamu tadi malam lagi ngapain jam 8? Oh, I was sleeping at 8 last night. Gitu. Ya, you have been studying in Undip for 3 years, for example. Itu juga masih continuous. Oke? Okay? Kemudian yang berikutnya, fungsi yang berikutnya adalah berfungsi seperti noun. Dia bisa sebagai subjek, for example, swimming is my hobby, swimming makes us healthy. Sebagai objek, I love you, I love tofu, I love meatball. Tapi boleh juga saya mengatakan objeknya dengan gerund, I love diving,
I love swimming. I love watching movie, for example. I hate climbing. And then sebagai object of preposition, thank you for loving me. Nah, maksudnya ini ada preposition kata depan itu kalau mau diikuti kata kerja pasti ing. Thank you for helping me. Thank you for waiting for me. Thanks for reminding me. Selalu pakai ing. Nah, ini juga ya setelah preposisi itu. I go to Undip for studying. I must change my clothes before swimming. I should wear a special outfit for diving. Oke, okay? Clear yes? Nah, kemudian tadi ada kata kerja yang muncul setelah yang kata kerja yang selalu diikuti oleh to. Misalnya I want to go, I want to eat. Tapi ada juga yang selalu diikuti dengan ing. Misalnya, do you mind helping me? I really enjoy swimming. What about you? I finished studying. Just keep swimming, just keep swimming. Itu adalah muncul setelah verb tertentu. Oke? Okay? So there was a question like, what is the difference between used to dengan use aja? Ini contohnya, I use my cell phone to call. I use my cell phone for scrolling. Sedangkan kalau used to digabung dengan verb kayak gini, itu bedanya ada bedanya. I used to swim every Sunday. Aku dulu biasanya setiap hari Minggu itu berenang, pakai used ya, pakai ed. Itu sudah lampau ya. Dulu aku setiap hari Minggu itu selalu berenang. Artinya sekarang udah enggak. Arya used to smoke. Arya tuh dulu biasa ngerokok loh. Berarti sekarang udah enggak. Tapi kalau yang di bawah ini Anda perhatikan ya susunannya ya. Is used to. Ada isnya. Kemudian belakangnya nggak pakai swim aja tapi pakai swimming. Gets used to smoking. Pokoknya diikuti bentuk ing berarti dulu nggak pernah sekarang biasa. Andini is used to swimming. Andini dulu tuh nggak pernah loh. Tapi sekarang dia udah terbiasa merokok. Andrew berenang. Andrew gets used to smoking. Andrew dulu nggak pernah ngerokok, sekarang biasa, jadi gets used to smoking. Kemudian yang terakhir adalah sebagai adjective. Nah, kalau tadi verb 3 itu adalah past participle, dia adjective yang pasif. Nah, kalau di sini adjective yang aktif. The man is happy. Pria yang mana yang bahagia? Itu loh yang kissing, yang mencium. The boy wearing blue shirt is the new student. Kalimat aslinya the boy is the new student. The boy yang mana? Yang the new student, yang wearing, yang sedang memakai. The woman is my mom. Wanita itu adalah ibu saya. Wanita yang mana? Yang planting, yang sedang menanam pohon. The students are happy. Para siswa itu bahagia. Para siswa yang mana yang bahagia? Yang playing, yang sedang bermain. So it is very different. The flower planting in the garden is beautiful. Nah, ini doesn't make any sense ya. The flower yang menanam di kebun. Nah, ini nggak pas. Harusnya the flower planted in the garden. Bunga yang ditanam di kebun itu indah. Nah, akan tetapi ada beberapa kata kerja yang bisa diikuti oleh verb, to verb one maupun oleh gerund ya. Jadi bisa diikuti to, bisa juga oleh verb ing gitu. Infinitive plus to, sorry guys. Nah, kayak gini misalnya I go to swim boleh, I go swimming boleh. I love swimming, I love to swim. I like swimming, I like to swim itu juga boleh. Oke? Okay? So that is the explanations. Drop your questions in the comments below or in our Teams group. This is just an example ya. In several of his paintings, Edward Hicks depicted, you can see in several, beberapa, his paintings, beberapa paintingsnya pakai S, no problem. Edward cowok pakai his, no problem. Depicted, oke, subjeknya Edward, depicted berarti dia verb kedua ya, udah lampau. The Quaker farm in Pennsylvania, where itu ternyata setelah kata in di, berarti kan tempat nih. Maka dia menggunakan where, no problem. His pants, ada depicted verb kedua, tiba-tiba ada spends verb satu. Nah, kalau bahasa Inggris, kalau dia verb 2 semua, verb ing semua, verb 1 semua. So, di sini kesalahannya adalah di yang C. Harusnya spend, S-P-E-N-T. Okay, so you can continue to do the exercise. If you have any question, just let us know. Thank you guys. See ya. Take care.